Baik, perkenalkan nama saya Jenny Susanti Halawa dengan NIM 2010112000979. Nah, dalam kali ini kami akan membahas materi yang dengan judul siklus akuntansi. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian dan penjelasan lengkap siklus akuntansi. Namun sebelum kita masuk siklus akuntansi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pokok akuntansi. Tujuan pokok dari akuntansi itu adalah merupakan penyediaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk dapat menghasilkan suatu keputusan atau informasi yang diinginkan, akuntansi melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan data dan pengolahan data. Aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data tersebut secara sistematis dapat dilakukan selama satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun periode. Berjalannya diawali dari awal tahun sampai akhir tahun selama 12 bulan. Dalam siklus akuntansi itu dikenal yang namanya proses akuntansi atau siklus akuntansi. Jadi dalam pengumpulan atau pengolahan data itulah yang namanya siklusnya dan proses akuntansinya itu untuk pendapatan suatu keputusan. Nah, sekarang kita masuk pada siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi itu adalah proses berjenjang untuk mengidentifikasikan, menganalisis, dan merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Letaknya dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi tambahan mungkin akan digunakan selama siklus akuntansi terjadi, termasuk input catatan dan di buku besar dan di neraca saldo. Nah, bagaimana kita mengetahui bentuk siklus akuntansi? Sebagai berikut. Nah, bentuk siklus akuntansi sebagai berikut. Diawali dengan bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Di sini kita akan bahas satu persatu apa itu bukti transaksi. Bukti transaksi itu adalah proses awal siklus akuntansi. Bukti akuntansi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat dicangkup pembayaran utang, setiap pembelian, atau akuisisi aset, pendapatan penjualan. Demikian akan dilanjutkan kepada rekan saya, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Jenny Susanti Halawa. Oke, perkenalkan nama saya Murni Setiawati dengan NIM 2010111200639. Mari kita masuk ke transaksi yang kedua yaitu jurnal. Apa sih itu jurnal? Jurnal yaitu setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia. Maka, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan mana yang didebitkan dan mana yang dikreditkan. Lihat, dalam mendebit dan mengkredit akun harus selalu seimbang. Itulah namanya jurnal. Tahap yang ketiga yaitu buku besar.
Buku besar yaitu setelah terjadi jurnal, kemudian kita posting ke dalam buku besar, di mana buku besar ini ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. Contohnya, akun perlengkapan satu buku besarnya, terus akun kas satu buku besarnya, begitu. Jadi, terpisah, maka semua transaksi ke masing-masing akun dapat kita lihat dari buku besarnya. Kita dapat mengetahui berapa saldo kasnya. Yang keempat yaitu neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi atau biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Saldo ini secara hukum yaitu ringkasan atau gabungan dari beberapa akun, mulai dari kas sampai beban. Yang kelima yaitu jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual, sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Jurnal penyesuaian itu seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu menyesuaikan beberapa yang benar-benar terpakai dan berapa yang belum terpakai. Yang keenam yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya yaitu Novi. Terima kasih kepada Murni yang telah menjelaskannya. Selanjutnya dibawakan oleh saya, yaitu jurnal penutup. Apa sih itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Contohnya itu, bisnis memperoleh pendapatan sebesar 350 juta tahun ini. Nominal pendapatan tersebut tidak dihitung sebagai pendapatan tahun depan. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Kapan waktu siklus akuntansi berlangsung? Yang pertama, siklus akuntansi dimulai dan selesai dalam periode akuntansi, waktu di mana laporan keuangan disusun. Dalam konsep akuntansi, periode akuntansi bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Dan yang kedua, jenis periode akuntansi yang paling umum adalah periode tahunan. Selama siklus ini berlangsung, banyak transaksi terjadi dan dicatat. Pada akhir tahun, laporan keuangan umumnya disiapkan. Entitas publik wajib menyerahkan laporan keuangan pada tanggal tertentu. Dapat disimpulkan, siklus akuntansi atau siklus keuangan adalah seperangkat aturan baku untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian laporan keuangan. Sekian, terima kasih. I'm a girl about a 10.